Sobat Ambiar, di minggu yang baru kita punya banyak hal baru ya. Hari yang baru, Senin yang baru, lihatlah studio kita yang baru. Tapi sebenarnya ini bukan studio kita, karena studio kita lagi direnovasi untuk ulang tahun Pagi-Pagi Ambiar tanggal 21 nanti ya. Pagi-Pagi Ambiar tidak ada duanya. Dan studio kita yang baru itu nanti akan ada eskalator. Memang 2 lantai? Karena ada, kalau pemanggilan bintang tamu kan biasanya di-invite, kalau kita dari layar. Iya. Layar tetap ada. Tapi cuman kadang-kadang ada kalau bintang tamu yang spesial turunnya dari eskalator gitu. Wih, pokoknya kita pastikan studio baru kita sangat mewah sekali ya. Tapi ngomongin yang baru, kita bertiga juga punya yang baru. Host baru ya? Host baru. Ada host baru. Yang mukanya habis dipermak baru. Jadi ke Pagi-Pagi Ambiar sudah tidak nggak sama Karen Delano, tapi ini temennya. Ini Karen Delani. Ya kalau buat Sobat Ambiar penasaran kemana sih Karen Delano, kenapa nggak pernah masuk, nggak pernah syuting. Kita punya jawabannya selama ini. Nah, dia kemana aja? Coba. Jadi kemana jawabannya, kita kasih lihat yang satu ini ya. Bangga. Itu dia jawabannya ya. Kalau penasaran emang seperti apa sih wajah barunya Karen Delano? Oke, kita akan hadirkan bintang tamu pertama kita di Pagi-Pagi Ambiar dengan wajah barunya. Kita sambut Karen Delano. Kak, mohon maaf. Terus terang gue belum pernah ngeliat muka gue bener-bener loh. Mohon maaf, lu abis operasi hidung apa sedot WC sih? Kok ditutup? Hai Dewi, aku ngikutin berita kamu dari Turki. Kamu siapa? Aku Karen Dina. Karen lah. Karen Delano aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu jawab dong, kamu nanya. Karen, oke buat Sobat Ambiar, ini kali pertama Karen Delano akan membuka perbannya, menunjukkan hidungnya selepas dia operasi di mana lu operasi? Tapi aku takut nanti Dewi naksir aku lagi. Nanti dia jatuh hatinya ke aku loh, Rian. Gak mungkin, dia udah kepantik sama gua. Aku tuh kayak bule banget loh, kayak western gitu Coba, jadinya. siap ya Karen Delano buat Sobat Ambiar. Bulu Kita mata lu tinggal 3. berharap semoga hidungnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Ya, siap ya? Kita hitung sampai 3, siap ya? Kamera kasih close up. Hidung baru Karen Delano. Ya, Dia copot hidungnya. Ya, hidungnya copot. Sebentar, mohon maaf. Karen, sama aja. Tunggu. Di close up lagi. Coba, lu miring. Tuh. Lihat. Malah kalau yang dulu lebih mancung, ini agak demek. Bener. Enggak, ini kan masih Kak Karen, lu ke atas. Lu ke atas. Kok Jangan miring sih ini. lubangnya? Jangan gitu dong, Wi. Belum. Ini bayar dokternya udah mahal banget. Sebentar, Karen naik ke atas dulu. Kok kayak maki bau sih ini? Lo tau gak nih, 1 tahun gue di Ambiar gue baru bisa bayar dokter. Bohong peres. Mohon maaf ya, Karen tuh suka belaga susah hidupnya padahal banyak duitnya. Lu gak boleh begitu, 1 Karen. tahun di sini gue nabung baru gue bisa ke Turki. Gak percaya gua mah. Karen coba ngadep ke sana miring, kita kasih lihat lagi ya. Kenapa? Coba kasih lihat lagi setinggi apa? Setinggi apa? Setinggi prestasi loh hidungnya. Kak, gua ini mau tanya. maksudnya Gua mau merayakan. tanya, lu udah merasa cantik, ganteng. Ganteng dong. Kamu naksir sama aku sekarang. Coba, Perlan 86, jawab dengan jujur. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Apa kata lo? Roy Kiyoshi dia bilang. Sini duduk lo. Ayo lo bintang tamu. Silakan Coba. duduk, Kak. Coba sini. Silakan. Oh, bintang tamu. Bintang tamu. Oh, bintang tamu. Coba. Geser. Ya ampun. Di sini, Gimana? di belakang. Apa keber? Iya. Baik. Gimana kesan-kesannya Karen setelah Karen melakukan operasi hidung? Apakah ada perubahan, maksudnya menjadi lebih pede atau lebih gimana? Lebih percaya diri, kan nggak ada yang tahu kalau selama ini hidung aku bengkok. Kata siapa? Siapa? Hidup lu bengkok? Gue pikir hidup lo doang. Aku pikir hidupmu sudah bengkok.
sama gue. Izin. Oke. Tuh. Ya Allah. Mokapnya aja jealous Iya, sama dia lu. pengen meluk Dewi dari belakang soalnya. Bener. Tenang sayang, aku nggak kemana-mana. Ih. Dewi ini emang makin cantik ya Dewi ya. Coba lu alasannya apa sih operasi hidung? Apa? Alasan Karen tuh operasi Enggak, hidung apa? sebenarnya dari kecil itu aku punya hidung yang tidak begitu normal. Karena sebelah kanannya tuh hidungnya ketutup. Jadi kalau setiap kali flu atau ingusan itu tuh nggak pernah bisa keluar dan nggak bisa nafas. Kamu ngefans sama King Nasar ya, hidungnya kok mirip King Nasar. Benar, gue tuh bilang sama Nasar dari awal, gue tuh pengen banget kayak hidungnya Nasar sama bibirnya. Nah, cuma gue nggak jadi sama bibirnya kan kebelah. Puncak kejayaannya pada saat ada Miss Venezuela kemarin. Iya benar. Benar. Puncaknya. Terus dia bilang gini. Tuh Nek lihat Nek. Ntar hidung gue kayak gitu. Iya gitu. Jadi selama ini kerja banting tulang buat buat operasi hidung. Nabung buat ini. Emang berapa sih habisnya? Astaga, Kakak. Pakai jumlah. Iya, berapa? benar nggak kadang sampai 1 M? Enggak, enggak. 10.000 lah. 10.000 apa dolar? US. Berarti sekitar 160 juta ya? Sekitar segitu. Oh itu mah 140. buat Karen mah itu mah. Lu ngomong setahun lu. Gue setahun dulu kerja di sini. Itu hidung doang atau semua sama penginapan, sama beberapa Oh, hari? hidung doang. Oh, hidung doang. Dokter doang. Tapi kan Mehong ya, Wak. Mehong. operasinya bukan cuma hidung tapi mata Ya juga. matanya dibelek supaya ada kelopak. Karena kan sekali dibius, Oh, mata gue bilang juga. sama dok sekali dibius langsung aja dia matanya di Dibelek. Ini anjangnya. biar ada kelopak kayak kamu tuh. kelopaknya. Gitu. Tapi Kak ada kutilnya matanya, Kak. Gak ada kutilnya gue. Coba lihat deh, Kalau coba. gitu gue balik lagi dong Mas Nih, Bim nggak sana. merem, beneran nggak Enggak, itu percaya. bengkak, itu bengkak. Ini ada Tunggu dulu matanya deh. sayang satu. Gue ini masih doang. bengkak Jahitan. sekali. Merem tuh. Oh itu masih jahitan. Tai mata. Masih jahitan. Karen, tapi lu sempat ada perasaan takut gagal nggak habis operasi? Enggak, karena gue tuh sebenarnya udah cari-cari dokter di Jakarta, Singapura, Jepang tuh udah selama setahun ini. Oh, wow. Jepang, Korea, sama Turki. Pada akhirnya gue memilih Turki. Bukankah kalau yang gini-gini biasanya banyaknya orang semua di Korea ya? Iya. Ya, mereka banyak ke Korea, Kenapa tapi kok gue kakak ke sana? milih ke Turki karena semua dokter di sana tuh cara membuat hidungnya berbeda sama di Korea. Kalau di Turki tuh mereka lebih ke Western, Middle East. bukan ke Asia, Middle East. Gue pengen kayak Arab-Arab gitu, Wi. Oh. gue gitu. Jadi Kayak berasa Bu Hana ya, Bu Hana Fadel ya. Jadi kayak adik kakak sama King jadinya. Kemarin operasi hidung berarti barengan sama kelopak mata itu totalnya durasi berapa lama? 4 jam 4 jam. 4 jam. Bangun berarti itu dia biusnya total. total. Jadi harus nginep di rumah sakit di sana, malamnya setelah operasi langsung disuruh jalan sama dokter. Terus itu rambut juga nggak ditrans. Enggak, nah kalau gue sampai ditransplant juga rambut, mungkin Mas Bim langsung pecat gue di sini. Kenapa? 2 bulan gue nggak bisa masuk kerja. Emang berapa hari Nggak, rambut tuh? kita Kak? nggak akan pecat. Kamu izin 1 tahun juga. Gak masalah, kemarin kamu seminggu lebih nggak ada, kita juga ya udah mau gimana lagi. Tahu, selamat Ya. ya ratingnya bagus loh, luar Iya. biasa loh. Ambiar. Tahu. Alhamdulillah. Justru nanti kalau rencananya begitu lu masuk, kita pada libur, gue sendirian, udah gila. Karen, gue mau nanya ya, ini pertanyaan juga dari Sobat Ambiar. Setelah operasi hidung dan mata, apalagi yang mau dioperasi? Gak ada. Gue cuma mau ini doang. Tadinya sempet bilang sama dokter, dok, gue mau kayak Dewi dong di lipo juga, di liposuction. Lipolisis. Lipolisis. Ya nggak ada itu lipo Karawaci. Cuma, cuma kalau gue pakai lipolisis juga mungkin sakitnya kebanyakan kali ya. Jadi gue nggak berani. Maksudnya sakit gimana? Kenapa Emang nggak udahnya sekalian aja sih Kak? Oh, langsung maunya sakit? sekalian. apa yang mau Salah. dulu lipo? Itu kan perempuan di lipolisis karena biar begini. Lu biar Nggak, apa? Perut kita kan ada kantongnya. Lemaknya. Maksudnya biar apa? Diketekan laki Biar- olahraga. Ah. Oh, Kayak iya. aku sama Rian lari Kalau aku olahraga. olahraganya main bekel sama petak umpet soalnya. Karen, coba lu mau menyampaikan apa buat Sobat Ambiar yang mungkin juga mereka ada Memutuskan. niatan untuk operasi segala macem. Ya yang Berubah pertama bentuk adalah tubuhnya. lakukan operasi plastik itu kalau memang benar-benar membutuhkan dan ada efek buat kesehatan yang lebih baik. Bukan karena bonusnya. Bonusnya pada akhirnya jadi cakep, oke. Tapi kalau melakukan operasi plastik itu hanya untuk senang-senangnya Senang-senang biar doang, kelihatan cantik atau biar kelihatan ya bagus harus itu punya jangan duit ya. dulu. Oke. Orang gue aja nabung Bukan kok. hanya itu takutnya yang dibilang mindalik terus kalau gagal kumaha. Iya Iya, betul. benar. Tapi Dewi berhasil gak operasinya? Gua nggak ada yang operasi ya, Oh, iya, muka iya, gua iya, ya, iya. semua asli nih ya, tolong. Kita bertiga mana ada operasi? Lu ada mata ya waktu itu ya, mata Ada, dioperasi. Kalau mata mata kan biasa. dia kan dibuang lemak doang, bukan dioperasi
Karen, mau bilang apa sama diri lo yang baru sekarang? Gue cuma mau bilang mudah-mudahan dari wajah gue yang baru ini menjadi berkah luar biasa dalam hidup gue. Terutama di Ambiar, supaya Ambiar jadi 10 tahun gitu bersama. Iya, Ke depan. ada pepatah Tionghoa mengatakan bahwa hidung itu Jauh iya, banget ke Tiongkok. Iya, Hidung loh, itu kita tuh kenapa? harus belajar dari negara Cina. Gini ya, hidung itu hoki buat kita. Jadi kalau misalkan hidungnya itu sudah dirubah-rubah, takutnya pas nggak hoki, malah rezekinya bukan malah makin Iya. banyak, malah makin kusut. Nanti kita lihatlah Karen Delano apakah setelah operasi hidung apakah akan semakin bangkrut atau kayak Raya ya? Janganlah, kita doain Jangan teman gitu kita. doain yang kayak baik Raya dong. dong. Tapi gue buat kayak begini karena kita mau ulang tahun yang kedua. Karena kita tuh tak ada duanya. Tiada duanya Sebentar, kita. ulang tahun kedua. Emang lo nggak mau izin lagi nanti ulang tahun, ha? Ulang tahun siapa? Ulang tahun kita, ntar lo izin lagi Enggak, gue lo. gak ada izin. Natal paling. Tapi nggak apa-apa Karen Delano, kita doakan. Gue mau tanya, ini masih bengkak ini? Masih bengkak banget. Berapa lagi? Jadi Berapa lama lagi? dokternya bilang ternyata benar-benar jadi muka kita yang benar-benar ngerasain bahwa ini udah normal. 3 bulan lagi. 1,5 tahun katanya. Oh, Gitu, Wi. satu Satu setengah tahun. setengah tahun lama sekali. Lama nggak apa-apa. Yang Aduh. penting kamu happy. Udah yuk kita yang penting seneng-seneng juga yuk. sehat. Aduh Iya udah lama dong, ya. sekali gak shoot. Akhirnya Karen Delano bisa kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Welcome back buat Karen Delano dan juga kita mau welcome ini bintang tamu kita. Ini ada duo, di mana duo ini juga kemarin sempat viral kembali kalau di manggil media mereka ada sosial duo. karena lagunya dinyanyikan sama siapa, Wi? Bunda Korla mama gua. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan duo Anggrek. Goyang nasi padang lagu 2017 yang viral kembali. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Memang ya, Bunda Korla itu selalu memberikan kebahagiaan buat orang lain. ya. Betul. Dan tadi karena nanya katanya personelnya Personilnya beda ya. justru tidak berbeda. Ini justru ini udah lama kan yang sama yang ini. Ini Yang satu setia mereka sempat ini ganti awet ya. ya. Alhamdulillah. Berapa tahun sih udah duo Anggrek itu sebenarnya? Sebenarnya emang sempat ganti sama Moza ya. Sama Moza karena Iya. Moza kontraknya habis Moza menikah ada. diganti. Iya gitu kan. Emang Kalau kontraknya kalian- habis menikah tuh maksudnya nggak boleh menikah dulu kalau duo Anggrek? Dulu mungkin Mozanya pengen cuti dulu mungkin. Oh. Jadi kita harus Berarti berjalan. kalian ini single atau Udah punya. Oh, udah. Punya anak, udah punya anak dua-duanya juga. Oh, udah punya anak. Oh, iya iya. Masa saya nggak tanya punya anak, punya suami nggak? Alhamdulillah punya. Punya suami. Punya suami. Oh, udah punya suami, ayah. Udah. Eksekutif produser kita. Nanti kalian lihat aja kalau kalian dipanggil lagi, ditanya jadwal lagi berarti dia Iya. itu dia tuh ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah, ini dia duo Anggrek yang lagunya menjadi viral kembali karena dinyanyikan oleh bunda kita semua. Bunda Korla. Anak gue. Mas Devai dari duo Anggrek, gimana tuh kalian ngeliatnya dari Bunda Korla nyanyiin lagu kalian, orang-orang semakin tahu lagi lagu kalian. Masya Allah nggak nyangka, alhamdulillah lah, alhamdulillah karena kan kita sempat Berkah ya. cuti kan 3 tahun gitu. Tiba-tiba ada Bunda Korla ini langsung seteling lagu-lagu kita lagi. Jadinya kayak oh masih ada loh. Mudah-mudahan ini. ada banyak job of Baik, air amin. Amin. Tapi dengannya kan kita lagi comeback lagi untuk pertama kalinya lagi nih. Nah jadi pas ada Bunda Korla ini momentumnya pas gitu, alhamdulillah. Iya. Tapi memang lagu kamu enak banget kok. Iya, Saya kalau lucu udah ya. nyanyiin lagu itu sawerannya Lucu banyak ya. banget. Oh iya? Tapi memang lagunya tuh Goyang easy, Bener. lagu-lagu yang zaman sekarang tuh banyak yang easy. Betul. Cuman pertanyaan aku kenapa namanya goyang nasi Padang? Atau mungkin penciptanya mungkin ya? Itu penciptanya ya. Emang orang Padang ya? Padang, Oh. betul. Siapa namanya? Yanto Sari. Yanto Sari. Mau ngomong apa sama Mas Yanto Sari yang udah menciptakan lagu Nasi Padang? Terima kasih. Buat Mas Yanto Sari, makasih bikin lagunya Udah buat ketemu kita. sama Mas Yanto Sari, dikasih lagu yang bagus, juga buat Bapak produser tentunya. Udah ngasih lagu-lagu yang bagus sama Duo Anggrek dan sekarang juga booming lagi. Iya, Alhamdulillah. Duo Anggrek tuh lagunya memang selalu meriah loh, maksudnya ada aja gitu maksudnya Iya. yang dari yang waktu zaman Sirgo Bang Gosir gitu ya. Oh itu lagu kalian? Iya, Sirgo Bang Gosir? Oh iya, iya.
Aslinya tuh mungkin Kak Irma ya, iya, Kak Irma dan Irma. Mawangsa. Oke. Sama versinya Dua Anggrek, versi yang Dibawain lagi. kayak ada remixnya yang tet tet Sir Gobang tet. Gosir. Bunda Korla tahu nggak Sir Boda? Tahu, tahu. Oh, tahu. Nama dia juga. Katanya dia nanti kalau ke Jakarta aku mau nyanyi katanya joget lagu Iya. Sejuk Bang. Nanti Bunda Korla pas datang ke Indonesia pertama kali yang didatangi program itu adalah pagi-pagi. Gila nih, Bunda Korla. Aku tungguin mama ya mak datang ke sini. Love Oke you. ma nanti kita jalan-jalan. Tapi kalau lagu dari Goyang Nasi Padang itu sendiri tahun berapa sih sebenarnya? Berarti udah 4 tahun yang lalu ya. 15 ya? 2015-an. Oh, 2015 sudah lama ya. lama. Tadi kamu sempat bilang bahwa kalian tuh comeback, sempat vakum ya. Iya. Emang kenapa alasan vakum kemudian comeback itu kenapa? Enggak kan gara-gara emang kemarin Pandemi. Pandemi, kan. betul. Iya, jadi kita vakum diam di rumah sebenarnya selama 3 tahun lalu. Iya. Oke. Akhirnya ini adalah satu momentum yang ya kalian bisa syukuri Iya. juga dari Bunda Korla akhirnya ya. Tapi kamu tahu dari mana? Kalian tahu dari mana ketika lagu ini dinyanyikan sama Bunda Korla, dibawakan di live Instagramnya? Nah awalnya aku nggak tahu, tapi saudara aku ya emang yang gitu kan ini banget gitu ya ke sosial media. Di Toktik ya? Iya, itu lihat deh. Bunda Korla siapa? Bunda Korla nggak tahu. Coba lihat cepet sekarang katanya gitu. Nah aku lihat, oh ini nggak tahu baru tahu gitu. Jadi sebelumnya nggak tahu Bunda Korla itu siapa? Enggak tahu Belum tahu. tadinya. Nggak tahu. Oke, baru tahu ketika dikasih tahu saudara. Oh, ini Iya. yang namanya Bunda Korla dengan ratusan ribu viewers kalau live Tadi Bunda Instagram. Korla Luar bilang biasa. katanya dia lagi nonton loh. Kamu Oh, Masya ngomong. Allah. Iya. Coba ngomong sama Bunda Korla. Bunda ini anak bunda, anak gue. anak gue. Bunda. Anak Hatur bunda. nuhun, lagu natos diputerkan wae. Ngerti nggak sih? Nuhun, terima kasih. Terima kasih udah dipakai terus, dinyanyi terus lagunya ya. Allah. Ini ternyata kemarin Bunda Korla bukan cuma menyanyikan dan juga joget lagu Goyang Nasi Padang, tapi juga mengomentari lagu kalian. Kita mau lihat ya. Wow. Dikomentarin loh liriknya tuh gimana kalian mendapatnya? Aku ini nonton pas live ini. Ah, kamu nonton, pas kamu nonton gimana perasaan kamu? Ya ketawa-ketawa aku. Iya, itu kan harus itu ke penciptanya karena kita nggak Iya, tahu nggak harus tahu. berubah lirik gitu. Tapi kan dia jujur, Tapi itu kan lucu-lucu menurut aja pendapat sih, dia. kita Justru tuh itu yang menghibur kita kan? Kan orangnya Bunda Korla apa adanya. apa Coba. adanya, ceplos. kita mah asik-asik aja mau itu di apa namanya di Malah komenin. bersyukur ya kita ya di Bersyukur, komenin iya, ya lagu-lagu itu ya. Akhirnya Betul, banyak betul. orang yang mau tahu. Karena kan Bener. bukan cuma lagu kita aja yang diputerin kan, masih banyak lagi lagu-lagu yang lain. Cuma Iya, kita iya. bersyukur aja salah satunya ada kita. Oke, walaupun dia bilang, aduh ribet nih, belibet banget, liriknya segala macem gitu ya, it's Nggak okay apa-apa, nggak masalah ya. nggak masalah. Tapi kalian sesering apa sih kalau ngeliat live-nya Bunda Korla di Instagram? Tiap hari Aku nih yang dia sering tiap- tiap hari. Pernah komen nggak di live-nya Bunda? Pernah. Terus disautin nggak sama Belum pernah disautin karena orang banyak banget. Iya banyak banget. Karena yang checklist centang-centang biru aja nggak jarang disautin. Dia Aku aja cuekin nggak pernah kan. disautin sama Bunda. semutnya. Kadang bahkan dia pun ada artis siapa siapa ini gitu ya. Dia memang udah 20 tahun. Tapi yang kan. lebih lucu lagi ini menyangkut Bunda Korla juga ada yang lebih lucu. Kemarin ada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya udah berapa hari gak ketemu jadi dia ngobrol. Emang kalau calon manten doain ya Iya, mereka mau menikah ya. menikah tahun depan. Di tenda lagi. Oh, Insya tenda. Allah tahun depan sumbang tenda kalian yang jual tenda. Kita yang nyanyinya. Nyanyi. Gak usah nyanyi ngapain sumbang tenda. Enak aja. Orang dia yang nyanyi. Jadi ada ya kemarin sahabat kita juga dia kan live ya dari Beri kagak jadi ya. Siapa sih? Bukan Ki, aku ketawain Karen soalnya Karen kalau ketawa hidungnya gini. Iya takutnya kegeser kalau gue Enggak, bukan gak geser, gue takut kalau pas bersin keluar dalam-dalamnya deh kan. Takutnya copot. Ya kenapa kemarin lo lihat live? Lo lihat live siapa kemarin? Lagi lihat ada live sahabat kita juga. Siapa? Ada namanya. Jadi dia tuh mengcompare dengan live-nya karena dia live-nya Bunda Korla. Bilang apa? Kok kalau gue yang live ada sedikit sih? Gue ngomong-ngomong katanya gitu. Terus kalau Bunda Korla aja. Dalam hati gue, lu tuh ya Karen ya. Lu komentar aja di sini perban bagaimana orang mau komentar lu. Ya enggak, bukan. Oh, Maksudnya, lu. enggak, kan gue lagi Ya live dari kamu Turki. jangan dibanding-bandingin sama Bunda Korla. Emang dong. gak pernah gue banding-bandingin. Gak ada yang bisa ngebandingin Bunda Korla. Cuma kan waktu gue lagi live di perban segala macam, ada yang bilang, kok yang nonton sedikit, kalau orang gue juga kagak ngundang sampai siapa-siapa, mau nonton 5 orang juga kagak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi kan kalau Bunda Korla kan sekarang memang lagi Konveksi deh, jadi Karen. fenomenal ya. Tapi buat kalian ternyata lagu Goyang Nasi Padang bukan hanya dikomentari oleh Bunda Korla, tapi juga ada beberapa orang dari luar negeri memberikan Wow. komentar. Kita kasih lihat dulu ya. Ember. Wow.
Indonesia has a lot of good music too. Great to know this from Philippines. Mabuhay, magandang umaga po, Philippines. Sayang kamu semua bahasa bisa ya, Aku tidak sayang. pernah jemu walaupun dengar everyday. Saya suka lagu ini, Salam dari Malaysia. Dari Malaysia. Dia Malaysia, apa kabar? I really enjoy this song, Love from Mizoram. Aji kali meriter ke perta. Beautiful song, so cool. Hello from Kazakhstan. Kazakhstan. Tuh, Good song, I'm from Russia. Rusia, bahasa Rusia lu bisa? Kagak bisa, gue Rusia susah banget. Coba. Ada lagi? Enggak, gue nggak bisa Rusia. Coba. Wow, ini komentar-komentar dari luar negeri. Tuh gimana? Dari luar negeri loh. Hebat lo, Pak. Goyang nasi Padang lo. Alhamdulillah, disyukurin aja. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalian tahu nggak sih ada komentar-komentar seperti itu? Nggak tahu aku. Bisa baru tahu sekarang. Iya, dikasih tahu. Tapi memang lagunya enak sekali loh. Enak banget lagunya. Iya. Di YouTube-nya kamu di YouTube-nya Dari kan itu YouTube, banyak Kak. yang nonton juga, viewernya juga So, ya. banyak. Ini dari YouTube kalian loh, anyway. Banyak yang komen juga. Kalian nggak suka ini? Baca. Bacain. Atau mungkin ada yang kasih tahu. Enggak, aku Jarang sih. nggak. Cuma waktu itu emang lagu kita emang sempat booming. Lagu kita tuh pas Dua Anggrek tuh itu yang paling booming gitu, alhamdulillah. Cuma kalau yang komen-komennya jarang sih. Takutnya ada yang bikin sakit hati tuh Nah, suka. gitu, Kita tuh bikin Jabat drama. sering minta lagu itu loh. Oh, Masya Oh Allah. ya? Allah ya Allah. Iya. Alhamdulillah Kak, makasih loh. Pengusaha-pengusaha. Pokoknya semua dari kalangan deh. Amin. Atas sampai Semoga ya. bawah semua Amin. suka. Kalau di bahasa Inggrisin goyang nasi Padang tuh apa ya? Nasi kan rice ya, jadi Iya. apa? Padanese rice dance. Padanese Rice dance. Goyang nasi Padang. Nanti kita akan bergoyang lagi dengan mereka dan juga bintang tamu Ayo, lainnya. goyang lagi dong. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Kita masih bersama dengan Dua Anggrek yang lagunya menjadi viral di media sosial karena dinyanyikan kembali oleh Bunda Korla ya. Tapi ternyata Dua Anggrek ini sempat gonta-ganti sebenarnya ya personilnya. Oh gitu. Kalian juga sebenarnya awalnya bukan dari Dua Anggrek ya. Dari duo-duo yang lain. Kalau aku Dua Unyu. Dulu yang Mas Buloh itu. Oh Mas Bulo. Ya gimana sih? Mas Ada lagu Bulo yang- masalah buat lo. Mas Bulo. Emang Masalah buat lo. Betul. Mas Bulo. Yang lagi cari jodoh. Itu. Kata-kata itu gini ya, ku hitung-hitung pacarku ada 5 cenah. Berbagai macam suku bangsa. Meni kabeh we eta mah. Iya, 5. Terus kenapa keluar dari Dua Unyu? Yang satunya sih udah keluar. Soalnya udah Oh, dua nggak unyu lagi. unyu, itu apa lagi? Aku Dua Racun dulu. Dua racun. Sama Tegina. Soalnya udah nggak unyu. Nanti Oke. aku mau bikin kalau makanan jadi aku makan jadi 2 pis sebelen. Gak sebelen. Terus ini kira-kira duo Anggrek akan terus nggak? Harus dong. Amin. Amin. Jadi harus tetap harus solid ya. Udah mempersiapkan single baru nggak? Udah. Udah ya? Aku tahu sejarahnya. Kalau Dua Racun itu dulu kan sama Tegina. Sementara Deva sama Tegina berseteru jebret. Jadi udahan. Oh gitu. Ya. Jadi alasannya itu kamu keluar. dari Kayak Dua jadi Racun. Ubi Sister. Cuma kan tetap di Naga Suara. Jadi kata bapak tuh, udah deh bikin duo lagi sayang katanya Rahayu. sama Ya para Mozala. berseteru kenapa tuh kalau boleh tahu? Oh, namanya- kalau perempuan Oh, persaingan. persaingan Bukan. kecantikan dan kemolekan badan. Karena kan menyatukan dua kepala yang berbeda itu pasti ada susah gitu. Jadi suka ada crash-crash dikit lah. Jadi Jadi yang gimana caranya kalian ini bisa saling menerima satu dengan yang lain? Belajar jadinya karena kan aku pernah sama yang dulu Iya. gitu. Sekarang juga sama Putri. Jadi apa yang harus dihindarin, apa untuk menjadi permasalahan, apa yang harus saling kayak pacaran sih jadinya ya kan. Harus saling Chemistry. mengerti. Chemistry. Iya. Pacaran sayang. Iya sayang kayak pacaran. Enak kan Harus saling kayak pacaran. mengerti gitu maksudnya tuh. Tapi Niat kenapa rasa akhirnya kan sebelum sama Putri, Deva kan sama Moza di Dua Anggrek kan. Kenapa Moza keluar? Karena menikah dan hamil gitu, menikah dan Oh hamil bukan jadinya- berseteru sama Moza bukan? Enggak. Kalau Emang Deva suka itu tuh. nggak berseteru sama Moza. Sama siapa? Karena bersahabat berdua. Ya itu berseterunya sama yang Dua Racun Ya dulu. Allah, tadi ya. Sama Tegina. Karena Tadi kan lu gue ngomongin- cantik, gue juga lebih cantik lo gitu-gitu kalau cewek. Kalau cewek kan gitu. Astagfirullah. Iya, iya. Makanya aku tuh nggak pernah mau punya temen cewek. Kenapa? Ya iyalah, punya teman cewek aja di unfollow kemarin di Instagramnya. Nah, kalau Kak Dewi rivalnya itu. Rivalnya itu kalau Kak Bentar Dewi. dulu. Yang penting
penting gue tetap baik sama Iya, orang iya, itu. bener, Mau bener. orang itu unfollow kek, mau orang itu merasa Bener. berurusan sama gue nggak ngurus. Hidup gue sekarang kerja cari duit, gue bahagiain orang. Bodo amat. Orang urus ya benar. Mami Depet. Mau berteman sama gue, sok hayo. Iya, Nggak mau bener. berteman sama gue, nggak apa-apa. Betul. Selamat pagi kami ucapkan untuk Bunda Korla kan? bukan. Kalau itu mama gue, Bunda Korla aja seterkenal itu, yang nonton videonya banyak aja di Instagram aja follow gue. Iya. Gak perlu gue kasih uang ratusan Emang lu juta udah di-follow, follow Wi? gue. Lu di-follow? Di-follow sama mama gue. Heh, yang lain ngasih duit, gue gak ngasih duit. Mak gue yang follow gue sendiri. Oh, luar biasa ya. Yang lain aja Bunda Korla, sebut namanya, salah, si inilah, si itu. Ke sama gue, Dewi Emang Persik. kalau minta di follow sama dia harus dibayar? Enggak, Enggak juga. orangnya gak kayak gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa aku suka Dewi Persik. Kenapa? Angkuh. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang berikutnya. Buat Duo Anggrek kita doakan semoga kalian semakin Maaf, sukses sayang. dengan karya-karya terbarunya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini juga seorang selebriti yang kabarnya dia pernah menjadi korban KDRT dari pernikahan sebelumnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Baby Z. Buat aku Baby Z ini penyanyi paling cantik nomor 3 di Indonesia. Nomor satu siapa? Dewi Persik, Nomor dua. Dewi Muria Agung, Nomor 3. baru Baby Z. Enggak, kirain Rian mau ngomong gini. Nomor 1 Dewi Persik, nomor 2 Inul Daratista. Kirain ngomong begitu. Ya nggak apa-apa, Mbak Inul kan lebih tua dari gua. Oh. Ya kan memang harus beliaunya kan bagaimanapun Iya. kan. Jangan sebut lebih tua dong, gak enak dong, Wi. Emang lebih tua dan lebih cantik, lebih Iya dong. segalanya. Iya. Baby Z, Yes. kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Oke, mau mengucapkan Selamat ulang tahun. Oh, setelah 15 tahun kita nanya schedule kamu, sayang. Baru Iya, gua- bener kita tuh nanya schedule baby sih susah banget. Baby Z mah udah gak perlu manggung, udah gak perlu jadi bintang tamu. Iya. Orang kaya. Amin, doain. Orang kaya dari Tanjung Priuk nih. Sudah, Ntar dulu. Memang dari tadi gua lagi nggak fokus sudah sama jam menemukan, tangannya sudah memang menemukan kelewat loh. sesosok suami yang bisa mengayom. Belum ada, Wi. Mohon maaf ya, ini mohon maaf, mata gue lihat langsung Karen, bukan itu. Cincinnya Ya, iya benar. Kenapa kamu kalau ngeliat harta matanya begitu? Ya, aku baru ngelihat mata aku pada saat dibilang, Baby Z mah udah kayak gini-gini. Iya. Devai begini mukanya. Lihat langsung loh. Kelihatan banget berarti kan usahanya segala macamnya sekarang dia bisa Tapi menghasilkan. Baby Z memang kaya raya, orang apartemennya juga mewah banget loh. Kok jadi ngomongin itu sih? Maaf, memang kami ngomonginnya duniawi kalau di sini. Jangan begitu dong. Kita mau lihat buat sobat Ambiar di rumah, kabarnya Baby Z pernah menjadi korban KDRT tapi saat itu masih tetap mempertahankan hubungannya. Ada apa? Kita lihat yang satu ini ya. Kamu tuh kayak makin muda, makin cantik, ada yang diubah-ubah nggak sih? Ya mungkin sudah tidak ada beban lagi. Hey, Udah gak lebih semua bahagia. artis, gak semua bintang tamu kayak lu dirubah-rubah mukanya. gue juga. Tapi memang Baby Z makin cantik. Ah, cantik Iya, aku loh. setuju. Amin, Baby alhamdulillahirabbil face, alamin. Baby Z Kebahagia gitu kayaknya. pernah menjadi korban KDRT, kemudian akhirnya kamu bercerai berpisah dari suami. Tapi sebelumnya kamu sudah menikah berapa kali sih? Aku menikah 2 kali. 2 kali. Yes. Menjadi korban KDRT di pernikahan yang keberapa? Kalau korban KDRT pernikahan yang pertama. Punya anak 2 kan aku. Terus kalau yang pernikahan kedua aku nggak ngalamin KDRT secara fisik. Tapi verbal. Oke. Nah itu berapa tahun ya, pas anakku 6 bulan melahirkan aku minta. Akhirnya aku nggak kuat juga. Akhirnya aku minta. Oke. pisah. Pernikahan pertama itu berapa tahun? 5. 5 tahun. Kamu menjadi korban KDRT di pernikahan tahun keberapa? Dari mulai tahun kedua. Misalnya apa? Ya sebenarnya gini kali ya, dulu kan umurku masih muda banget. Suami juga muda. Dulunya kan namanya kalau orang Berapa nikah kira-kira tuh itu sayang? umur 20 tahun. Aku kan nikah 20 kan. Terus mungkin karena dulunya dia sendiri, nggak pernah banyak mikirin beban-beban. Iya, Jadi iya. ketika nikah terus harus punya penghasilan dan untuk maintain anak-anak, sehingga kalau ada kesalahan dikit atau dia lagi pusing, kita ajak ada suatu hal, misalnya maaf mau beli susu dong misalnya gitu. Terus dia kalau lagi ada masalah itu langsung marah dan akhirnya pukul. Akhirnya dari dengan- cekcok mulu terus Iya. ada main tangan. Iya kayak gitu sih. Sampai pukul juga. Pukul. Jadi kalau misalnya gini, dia lagi ada masalah kerjaan, terus
aku tegur dikit, maksudnya kenapa sih kok nggak pernah ngecek kebutuhan kita nih, butuh susu apa segala macam. Terus dia masuk ke kantornya, kantor itu kan di pavilion, maksudnya satu rumah gitu di ruangan yang berbeda. Kunci pintu gitu, 2 hari nggak keluar. Karena kan aku jujur ya, aku kan punya anak, harus beli susu, beli pamper, 2 hari nggak makan. keluar itu ngapain? Ya dia main dengan komputer, gamenya segala macam. Terus aku kedor kan, misalnya aku gedor gitu. Saking udah emosi gitu, aku telepon nggak diangkat, gini anak-anak butuh susu loh gitu. Tiba-tiba dia aku gebrak itu, mungkin dia marah, langsung aku tuh dipukul gitu. Sebenarnya poin-poin kayak fisik gitu juga sih. dong ya. Itu justru Kamu fisik. kok Ini bisa sobek bertahan 5 gitu loh, jahitan sayang? juga sih. Oh, sobek 5 jahitan di mata. Ini di lipis ini. Oh, itu bekasnya ya. Selain bagian Itu puncaknya kan. mata, apalagi kamu secara kekerasan, secara fisik? Ya pasti kalau situ kan batin juga ya, sama pernah diguyur di kamar mandi, Berarti diseret gitu. Ya pokoknya sampai seperti itu. Kalau fisik mungkin bisa diobatin, yang nggak bisa diobatin tuh yang di dalam, itu nggak bisa. Iya, Itu nggak bisa. Tapi di saat itu kamu tidak melaporkan atau kasih tahu keluarga. Ya pertama Mungkin gini, dulu nggak ada Ini pasal Iya, undang-undang karena- KDRT. aku Iya, kan iya. dari dulu kecil tinggal sama Baru nenek dan sekarang. kehidupanku tuh sederhana banget sebelum Iya. jadi artis kan ya. Terus aku sejak nikah sama dia nggak boleh kerja. Aku nggak berpenghasilan, Jadi jadi aku ngenaun-naun nggak punya penghasilan lah. Jadi aku dulu berpikir kalau aku pisah, aduh anak-anak aku gimana gitu Oke. loh. Iya, Aku nanti kerja apa gitu. Jadi itu yang bertahan dan maaf ya mertuaku kan artis juga. Ah, ini tuh mantan mantunya Mati, Poati. Iya, jadi aku tuh sayang banget sama mertuaku kan. Jadi Nggak ada bekas mertua kadang aku ya. pikirin tuh apa ya, nama baiknya mama, nama Iya. baik keluarga aku. Jadi aku tuh lebih kepada udahlah aku sabarin, siapa tahu Tuhan merubah dia gitu. Saat itu ketika kamu jadi korban KDRT, kamu suka curhat nggak sama Poati? Aku nggak pernah cerita. Tapi Poati tahu nggak? Mungkin kedenger suara-suara misalnya ribut gitu. Tapi kalau untuk pukul, aku nggak pernah bilang. Gitu. Tapi dia pernah ngasih wejangan atau ngomongin apa ke kamu? Mama tuh kan jarang di rumah ya dulu. Maksudnya tuh kalau syuting tuh berangkat pagi, pulang malam stripping gitu. Tapi kalau dengar tuh misalnya cuma ada apa ribut gitu, nggak apa-apa mah biasa. Udahlah Neng ngalah aja, jangan diladenin kalau lagi marah gitu. Aku nggak pernah bilang dipukul. Pas puncaknya terakhir ya ngomong karena aku udah nggak kuat lagi gitu. Ketika kamu ngomong, Poati bilang apa? Bahwa kamu jadi korban Masih KDRT? awalnya aku bilang aku mau pisah, kata mama please lihat mama gitu, jangan mikirin AA atau siapapun, lihat mama aja gitu. Tapi pas lama-lamaan akhirnya dia juga nggak kasihan kali kan lihat aku. Akhirnya pas aku pinta Kamu pisah. ketika itu setelah dipukul ada merasaan cinta, sayang? Hah? Ada perasaan cinta masih sama suami? Cinta lah ya. Cinta lah. Maksudnya kalau habis pukul Kan sedih biasanya nangis. kalau perempuan itu kalau habis mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin udah ada ilfil Ilfil. ya gitu. Mungkin gini, kalau kan aku bilang tadi kalau dipukul Iya. atau apa luka kan bisa diobatin. Mungkin yang bikin perempuan jadi ilfil itu kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati gitu, Iya. maksudnya even lu selingkuh atau apapun lah gitu. Tapi berapa lama pernikahan saat itu? 5 tahun ya? 5 Oh, tahun lumayan aku ya. ngalamin banyak ya. Oke. Gitu sih. Akhirnya memutuskan untuk bercerai. Poati bercerai. akhirnya mengizinkan. Iya nggak apa-apa kalau misalnya memang itu keputusan terbaik nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, awal-awalnya pasti ada perdebatan karena biar gimana pun kan orang tua tetap membela Pengennya anaknya anaknya. gitu. Iya dan nggak cucu-cucu masih kecil. Tapi akhirnya aku juga nggak tahan juga. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua. Kakakku ngelihat di sini ada lebam. Ditanya aku akhirnya jujur. Telepon lah sama kakakku. Ini kenapa pipinya saya nggak pernah ngatur begitu terus. Ya saya pukul karena susah dibilangin gitu misalnya. Ini ya kalau kamu sebagai suami nggak bisa ngebilangin secara baik-baik, kamu bilang aja sama kakaknya. Biar saya nggak tahu jangan main pukul gitu. lah. Udah akhirnya saya mau pulangin aja. Oh ya udah kalau gitu pulangin aja. Waktu itu ada pembelaan nggak dari Baby Z? Maksudnya waktu di saat berantem, dipukul, ada kekerasan, kamu apa Ya aku tindakan teriak. kamu? Aku nggak bisa mukul balik. Aku cuma bilang sakit gitu. Udah gitu. Kamu nggak ngelawan gitu, Nggak sayang? ngelawan Enggak. sama sekali. Kenapa kamu nggak ngelawan sih? Telepon Dewi Persik seharusnya saat itu. Enggak, aku nggak. Kalau Cuma gua aku digituin, oh, Cuman aku Gimana, Wi? teriak-teriak Kalau Dewi aja. gimana? Kalau gua Dewi? pernah digituin. Oh, Ya gua naik meja, lu bisa, gua bisa. Hal pertama yang akan dilakukan Dewi Persik, tahu nggak apa? Dia tonjok gua, ya gua tonjok balik. Setelah itu tahu nggak apa yang pasti akan diperbuat Dewi Persik? Apa? Live Instagram dong. Enggak. Kalau dulu baby kenapa nggak ngelawan? Aku bilang tadi kalau TDP kan mungkin udah punya power. Dia kan sebagai artis ya, Enggak, sayang, punya kamu penghasilan. Kalau aku dulu yang anak kampung yang Oke. nggak bisa apa-apa. Oke, ada Enggak, ketakutan. sayang, enggak, salah.
Aku usia 19 tahun aku menikah. Dan aku masih muda banget dan aku belum tahu Jakarta itu seperti apa. Jadi aku masih nggak tahu dunia yang seperti apa dan gimana di kota Jakarta yang besar ini ya. Dan aku bener-bener sendiri ketika itu. Tapi mungkin karena harga diriku dicolek, akhirnya kayak singa jadinya gitu. Ya mungkin butuh waktu, setiap orang kan waktunya berbeda-beda ya. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini, ternyata Baby Z juga pernah menjadi korban perselingkuhan dari sang suami. Kisah cerai 2 kali jadi korban KDRT hingga lihat suaminya selingkuh. Nah itu, selingkuhnya itu yang di hati pasti. Tapi itu suami yang kedua. Suami yang kedua. Oh beda lagi. Yang pertama nggak selingkuh? Ada sedikit waktu pas ribut, cuman belum gimana namanya orang lagi ribut kan mungkin curhat-curhatan apa, tapi sedikit. Tapi kamu tuh cantik sekali ya, kenapa harus diselingkuhi ya? Gini, kalau yang kedua itu kan dia verbal. Jadi verbalnya tuh bukan ngatain kasar, Tapi lebih ke pelecehan. misalnya, Kayak gimana? kalau bisa Aku nggak bisa disebutkan, ngomong, oke kalau nggak karena bisa, kan, it's okay. Terlalu kasar ya? Kasar ya, Iya. maksudnya itu tidak pantas lah diomonginnya. Terus lama-lama aku capek kan namanya perempuan. Sebenarnya aku tahu mereka tuh terlalu cinta. Kadang terlalu cinta akhirnya tidak bisa, akhirnya melampiaskannya. Karena mantan suami aku dulu pengacara. Dia setiap kali nanganin kedua kasus, ya yang kedua kasus misalnya ada perceraian, ada istri yang selingkuh atau maaf ya, memelihara berondong atau gimana. Kamu tuh jangan kayak itu ya, klien saya itu gini. Akhirnya itu jadi melecehkan. Ujung-ujungnya tuh ngomongin hal yang tidak pantas gitu. Akhirnya aku lama-lama nggak tahan, minta pisah. Saat proses itu kan lagi goyang kan, dia ada main sama orang dan dibawa ke rumah, dan aku lagi pergi, pas pulang mergokin dia ada di rumah kita. Gitu. Oh, wow, Dan dibawa di ke kamar, rumah. iya. Alasan dia apa ketika kamu mergokin dia dengan perempuan lain di rumah Kan dia kalian bilang, sendiri? Dia bilang kan kamu udah mau minta cerai ya sama aku, dan aku orang publik tokoh publik kan di Jawa Tengah kan. Ya. Aku malu lah kalau aku harus bawa cewek ke hotel atau apa. Jadi ya kenapa mesti di kamar aku gitu. Jadi sebenarnya Kamu ketika itu sayang, kamu nangis pas pagi itu? ya aku nangis, Bisa. aku udah rela dipisah sama dia, cuman kan jangan juga dibawa ke rumah dan Terang-terangan kamar. banget Akan gitu. menginjak-injak ya? Kayak seolah aku sengaja kayak mau diusir aja gitu loh. Iya. Ya aku dari situ aku nggak bertahan lagi, aku bawa anak-anak pergi. Iyalah. Tapi sekarang kan Allah sudah mengangkat derajat kamu Amin, ya lebih Rabbal tinggi Alamin. lagi. Luar biasa loh. Tapi dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua itu ada anak membuah. Ada anak. Yang pertama 2 yang cewek-cewek anakku, Kayla 17 tahun, yang kedua Kainaya 16 tahun, yang kecil 11 tahun dan pisah sama papanya dari umur 6 bulan bayi. Oke, kalau yang 2 anak pertama dengan usia sekarang sudah remaja beranjak dewasa bahkan ya, masih suka nanyain bapaknya nggak sih atau ketemu sama bapaknya? Anak-anak itu dari umur 3 tahun, 2 tahun udah ikut aku. Dan papanya kan jarang banget nyari gitu. Jadi mereka tuh udah biasa nggak ada sosok ayah gitu. bapak. Jadi nggak pernah nanyain juga. Menafkahi? Enggak. Hubungan komunikasinya baik nggak sama mantan Ya, suami? ya sekarang udah mungkin udah bertahun-tahun ya baik gitu. Cuman kan mereka udah pada punya keluarga, sehingga kadang Masih inget nggak sama anak-anak tapi? inget, tapi bukan inget memberikan nafkah ya, cuman inget hello apa kabar gitu-gitu kan. Cuman yang paling dulu awal-awal kan dia udah langsung pada nikah lagi tuh. Istri-istrinya yang kadang kalau aku hubungin, karena kan aku ada anak ya, Iya. wajar dong aku hubungin mantan suami, ini anak-anak perlu ini misalnya gitu, tolong dibantu. Ya itu berantem tuh, yang istrinya Dengan tuh istri ngeberantemin aku, ngapain ya. Jadi itu yang bikin aku repot ya. akhirnya aku males lah. Oke, tapi kalau masalah nafkah itu kan kewajiban dari orang tua ya, dari iya, kamu punya ayahnya anak. anak-anak. Kamu nggak fight memperjuangkan untuk masalah nafkah? Waktu pas yang kedua, karena kan aku kehidupanku yang kedua itu kan ekonominya bagus ya, mantan suami kedua tuh maaf lah orang lumayan ada. Tapi ketika pisah, dia tuh aku minta uang kan untuk pulang ke Jakarta nyari kontrakan setelah rumah itu dikotori sama mereka gitu. Gini, kalau kamu mau minta uang aku kasih, tapi anakmu yang kecil tinggal. Aku bilang, oh kalau dapat uang itu hak aku dan anak-anak. Tapi kalau kamu barter, kamu gambling sama anakku, kamu ambil uang aku pergi. Jadi aku pergi bawa anak-anak, cuman bawa anak yang kecil SD kelas 1 sama ETK sama bayi 6 bulan, dan aku nggak bawa apa-apa. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini, naik turunnya kehidupan seorang Baby Z yang dimana setelah bercerai juga sempat mengalami kesulitan. Kesulitannya apa kita kasih lihat dan kamu tolong klarifikasi ya. Diselingkuhi dan jadi korban KDRT, Baby Z bertahan merawat anak hingga kesulitan ekonomi. Hal tersulit dalam masalah ekonomi bagi kamu dan anak-anak sampai pernah melakukan apa? Aku tuh yang pertama dulu ya kan 2 tuh, aku sama anakku aku cuma punya uang 1 juta rupiah dikasih pas cerai.
Dan aku nggak berani 1 juta ya aku nggak bisa pulang ke rumah orang tua, kan aku tinggal sama nenek kakek udah tua, takutnya kan jantung. Aku kos sama anakku di Warakas 4x4, kamar mandi di luar, kipas angin, sama kasur Palembang. Jadi 1 juta itu aku pergunakan untuk beli susu anak aku dan tidur di bawah dengan anak-anak. Itu yang paling aku rasa. Terus anak-anak itu sulit. gimana ke kamu sayang? Anak-anak tuh tetap baik, cuman pas waktu lagi tidur, misalnya lagi tidur sama siang gitu kan pakai kipas angin. Yang kecil yang nomor gede ngomong gini, ibu kapan sih kita pakai AC lagi? Jujur aku langsung ngomong gini, kakak dede apa kakak ikut ayah aja sama Mimi tuh neneknya kan. Ibu nanti kalau ibu udah punya uang, ibu akan ambil kalian lagi. Terus anak-anak tuh langsung meluk, enggak ibu pakai kipas angin juga dingin kok gitu. Jadi aku kalau inget itu Sedih ya. pasti sedih gitu. Yang dua tuh ngerasain banget, aku tuh pindah kontrakan ke sini ke situ. Aku nyari uang, naik motor, anakku sakit, aku ikat pakai kain jari gitu loh. Mereka sakit, aku bawa motor sendiri ke rumah sakit. Di UGD aku tinggal, aku jual anting dulu. Aku nggak pernah pinjam uang sama temen karena aku pikir aku nggak mau ya. Jadi apa yang aku bisa, aku udah mulai ngeling lagi nyanyi panggung 1 juta rupiah aku ambil karena belum baby Z ya, masih sebagai sari. Sampai seperti itu akhirnya aku punya uang, aku kumpulin pindah ke kosan yang ada AC. Kalau itu kan pakai kipas angin, itu lebih layak. 1 tahun kemudian aku udah ngumpulin uang, aku kontrak rumah yang setahun 10 juta. Jadi yang dua itu sangat merasakan apa ya, aku udah terjatuh. Tapi aku ikhlas gitu, karena kan itu tanggung jawab suamiku ya. Tapi anak-anak ketika aku bilang mau sekolah, aku coba hubungin minta uang buat pendaftaran aja gitu. Aku nggak dikasih ya udah, tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu Karena buat bagaimanapun anak. juga masa lalu kamu yang membuahkan hasil sangat luar biasa hari ini ya. Dan aku tuh dulu ya kerja dari pagi dan aku naik angkot, anakku aku titipin sama kakakku, aku sampai malam karena satu hari tuh aku harus ngambil 2 atau 3 job, sehingga sehari tuh aku bisa dapat 3 juta. Aku dapat lagi tuh pernah punya uang 500 ribunya. Kakakku datang yang nomor 2 mau pakai uangnya karena dia itu tinggal 200 ribu buat susu doang, tiba-tiba ditelepon dapat kerjaannya ini sih 1 juta. Alhamdulillah kayak gitu ya. Kalau dengan kondisi kamu yang seperti itu, apakah orang tua tahu? Gitu. Kakak aku kan tinggal anak priuk banget ya. Aku tinggal dari kecil sama nenek sama kakek yang kehidupan ekonominya tuh sulit sekali. Jadi aku tuh nggak pernah mau ngadu tentang kesedihan aku Kak, karena tapi kalau ketika aku punya uang, aku seneng. Aku nggak mau mereka itu Ikut susah. gitu. Betul, Kasihan banget lah gitu. Jangan memberikan Biar kita bantuan aja yang keluarga. susah Biar kita aja orang tua, jangan karena memang keluarga kita susah, orang susah juga gitu. Sekarang kamu ngeliat diri kamu sekarang seperti apa? Alhamdulillah, alamin banyak. Setelah cerai dari yang kedua, aku nekat mau ini nih barang apa, lamar ke Naga Suara. Karena aku nyanyi gitu kan. Manajemen dulu 2012. Iya. Udah akhirnya aku dapat kesempatan nyanyi, kan lagi tuh Gotik lagi baru naik juga. Aku sering ditempel-tempel sama dia gitu kan, ya kan dulu sistemnya gitu. Alhamdulillah di Trans TV aku diangkat, yaitu YKS Keep Smile. Dari situ orang banyak banget kenal aku. Terima kasih Trans TV. Baby Z, Ya aku seneng banget gitu. siapa nama kedua anak kamu yang paling gede? Kaila Putri Atmaja. Kaila dan Putri. Kalau yang ketiga siapa Kalau namanya? kedua Kanaya Tiara Atmaja. Yang ketiga Fatan Kanzazani. Berarti 2 cewek, 1 cowok. Kamu mau bilang apa buat anak-anak kamu yang jadi saksi perjuangan kamu tinggal di kos-kosan 4x4 hanya dengan menggunakan AC, kamar mandi di luar, kamu harus menjual anting, menggendong mereka, Pasti membawa mereka mereka naik lagi motor. nonton ya. Apa yang ingin kamu sampaikan Aku untuk jadi nangis. buah hati kamu? Buat anak-anak, makasih doa dan support buat ibu. Kalian tidak pernah ninggalin ibu dalam keadaan apapun, atau maaf ya, dulu hidupnya sama ayahnya kan enak ya. Mereka nggak sedikit pun berpikir untuk pergi dari aku, tinggalin aku gitu. Pesannya tetap jadi anak yang soleha, anak yang soleh, bakti sama orang tua, agama, dan juga harus hormat sama orang yang lebih tua dan belajar yang rajin. Dan aku pernah bilang sama anak-anakku, nak, ibu nggak minta kalian tuh jadi anak pintar, tapi aku pengen kalian jadi anak baik. Kalau berat untuk ibu, lakukan itu untuk Tuhan kamu. Gitu. Itu aja yang aku inginkan, anak-anak jadi anak baik. Baby Z, singkat, dengan kesuksesan kamu sekarang, apa yang kamu dapatkan? Melebihi dari ekspektasi kamu zaman dulu. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua mantan suami kamu?
untuk mantan suami aku sama sekali sekarang udah berdamai dengan masa lalu aku udah membuka komunikasi baik, bahkan demi Allah aku sering bantuin mereka dalam kesulitan keuangan. Terus aku pesannya tetap kalaupun nggak bisa bantu kami, tolong perhatikan anak-anak karena anak-anak tuh ada kekurangannya satu, mereka tidak pernah merasakan pelukan seorang ayah, kan udah yang 2 gadis, jadi harus bantu perhatikan karena masa remaja itu kan masa berat buat kita menjaga anak-anakku ya gitu. Tolong bantu aku Udah gede lagi ya. untuk ngejagain mereka gitu kan. Aku kan tulang punggung, aku harus kerja sana sini. Betul. Jadi aku mohon sering perhatiin dan Saling kasih, bantu iya, aku lah, cuma bantu mohon itu aja perhatian. gitu. Kalau Kasihan. tidak ada bantuan dalam ekonomi, setidaknya bisa berkomunikasi. Kita akan Iya. kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Abang. Kemarin katanya Baby Z baru saja merayakan ulang tahun yang keberapa? Coba tebak ayo keberapa? Gak kelihatan lo guys, yang ke-36. Kok 36? Enggak. Bukan 36, kita lihat nih umurnya berapa. Tebak ya Sobat Ambiar ya. Kita kasih lihat nih umur Baby Z yang sesungguhnya. Nggak kebaca. Oh iya. Life is begin. 40 hanya sebuah angka. Selamat ulang tahun untuk diriku yang berbakat hebat, luar biasa dan terbaik. Untuk Tuhanku, anak-anakku, keluargaku, teman dan sahabatku, dan orang-orang yang mencintaiku. Semoga sisa umurku bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Kamu 40 tahun. Ya kelihatan loh, ya Allah Ibu Baby Z. Kamu 40 ya? Aduh nggak kelihatan, kayak 45 loh. Enggak, kamu lebih muda memang. Berhasil operasiannya. Enggak, aku nggak mau operasi ya. Enggak operasi Nggak tau. semua orang operasi kayak lu Karen, nggak boleh begitu. Apa kalau rambut baru bagus tuh. Emang aku rambut sih kayak kan aku Oh kan habis iya? hair transplant, jadi Transplant juga. lebih maju kan jidatnya sama tebel, lebih Tapi kelihatan bagus awet. sekarang, tambah cantik gak apa-apa, kan gak merubah bentuk. gak Coba apa-apa. Perlan 86 kelihatan nggak umur 40 tahun? Nggak kelihatan. Enggak ya, sama sekali nggak kelihatan. Apa rahasianya sih kamu? Apa 40 rahasianya tahun? saya? Ada diet apa, makanan apa gitu? Duit banyak ya. Rahasianya aku tuh sekarang tuh merasa aku udah bahagia. Maksudnya bahagia itu bukan di kategori uang ya. Iya. Aku udah gak ada tekanan dari manapun. Terus Ya, itu cuman penting. gede. Kamu Anak ada aku udah pacar gak sih gede-gede. sekarang atau? Waktu itu punya 3 tahun yang sama coklat itu ya kan. Terus udah sekarang tuh udah sendiri aja. Dan Oh, coklat itu sama es manis coklat. loh. Es coklat. Oh, itu Dewi tahu kalau es coklat Ya. tuh artinya apa sih, Wi? Ya coklat itu kesukaan saya, kenapa? Emang aku kurang coklat? Hah? Aku kurang coklat. Kamu lebih dari coklat. Jadi ya gitu. Terus ya terus aku kan sekarang udah bisa bisnis. Jadi sekarang tuh sibuk ngurusin bisnis sama insya Allah nanti mau jadi ngabdi untuk masyarakat. Jadi hari-hari tuh kesibukannya yang positif, udah nggak mikirin lagi Iya, hal-hal yang negatif gitu. Jadi itu mungkin auranya ke Sekarang bawah. kamu udah gak deket sama siapa-siapa gitu? Enggak sih, aku Single? sendiri aja. Iya sih. Masa sih secantik ini ya? Kan? Ya yang deket-deket dan menghibur ada aja sih. Oh menghibur, kuda lumping kali itu lagi. Tapi kita kasih lihat Kita komentar butuh ya. hiburan, say. Kita kasih lihat komentar netizen yang banyak tidak percaya bahwa Baby Z ini usianya 40 tahun. Iya. 40 tapi masih muda, teteh. Traktir dong, teh. Kok traktir dong? Iya, atau mau ditraktir bilangnya kayak gitu. Oke, next. Umur 40 tapi oh lala. Cantiknya Neng Baby Z waktu 2019 di Malang ama Newan Daka. Kelihatan cantik mempesona sampai sekarang tetap cantik siapapunnya dong ya. Kepo ya. Ternyata usia tak menjadi persoalan ya, Mbak. Di usia 40 masih tetap saja terlihat wah. Tuh. Kok bisa sih banyak kok bisa. Terus Ibaratnya santan itu Lagi maktek. lagi makte banget, enak banget gitu. Setahu aku sih ya pacarnya Baby Z itu beberapa pengusaha-pengusaha kok besar pengusaha gitu. banyak banget dong pacarku. Iya. Karena banyak yang mau sama Kak. Hei, assalamualaikum. Ini loh, Dia kamu juga. kamu.
Jadi Baby Z tuh Pengen dikabarkan kawinin deket nih. banyak deket sama pengusaha-pengusaha. Kalau banyak dekat sama siapapun aku dekat. Iya. Cuma Nggak yang usah basa-basi, spesial udah itu pacarnya, udah. ada lah, ada. Ada lah. Tapi ya. mendingan sama yang coklat dia bisa melindungi kamu. Enggak, Ya. aku udah kapok sama coklat. Kan nggak semua seperti itu laki-laki. Siapapun itu yang penting kamu bahagia, semakin Yes. bahagia semakin Amin, diberikan ya berkah yang Rabbal Alamin. berlimpah ya. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, buat Terima Duo kasih Anggrek dan juga buat Duo Baby Z. Anggrek, buat Ibu Baby Z. Sukses selalu Sekali ya. lagi happy birthday Baby Z. Sehat Ya, selalu. selamat Ulang ulang tahun tahun. berkah selalu untuk Baby Z. Ini Bahagia dia. selalu menyertai kalian semua. Amin. Bintang tamu kita yang kembali mendadak viral sama seperti tema kita pagi hari ini, semua hal yang viral. Semoga mereka bukan hanya sekedar viral tapi juga tampil total agar tetap dikenal, bukan hanya viral tapi juga secara virtual dan juga aktual ya. Kita akan kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger Duo Anggrek.